Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Triandayani dari kelas 6 PGSD A3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan artikel inklusi mengenai strategi pembelajaran bagi anak disleksia. Apa itu disleksia? Penasaran? Yuk kita simak. Membaca atau biasa disebut disleksia merupakan masalah yang sering ditemui di segala lini. Disleksia merupakan suatu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Disleksia terjadi pada anak-anak dengan penglihatan dan intelektual normal. Disleksia memiliki gejala termasuk terlambat bicara, lambat dalam belajar, kata-kata yang baru, dan membaca. Sebagian besar anak yang mengidap disleksia dapat berhasil di sekolah dengan bimbingan atau program pendidikan khusus. Sangat umum terjadi lebih dari 2 juta kasus per tahun di Indonesia. Menurut sumber Allo Dokter Disleksia 2018. Maka dari itu dibutuhkan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat bagi anak-anak disleksia. Menurut Martini Jamaris tahun 2014 menyebutkan beberapa karakteristik siswa yang mengalami disleksia, yaitu yang pertama, membaca secara terbalik tulisan yang dibaca, seperti buku dibaca kudu. Kemudian huruf B biasa dibaca D, huruf P dibaca K, M menjadi W, ya tertukar-tukar hurufnya. Yang kedua, menulis huruf secara terbalik. Kayak misalnya 3. Nah, itu menghadapnya terbalik. 3. Mengalami kesulitan dalam menyebutkan kembali informasi yang diberikan secara lisan. Yang keempat, kualitas tulisan buruk atau karakter-karakter huruf yang ditulis tidak jelas sehingga sulit dibaca. Jika dia sendiri yang menulis sudah susah membaca, apalagi kita, orang lain. Kemudian memiliki kemampuan menggambar yang baik. Biasanya anak-anak disleksia tuh memiliki jiwa seni yang bagus. Nah, jiwa seni biasanya paling mudah dilihat dari gambar atau cara dia menyanyi atau bermain alat musik. Sulit menentukan arah kiri dan kanan, kayak bingung lupa kalau bilang, kalau makan pakai tangan kanan mana? Tadi dia masih bingung, tangan yang buat makan. Nah, itu. Mengalami kesulitan dalam memahami dan mengingat cerita yang baru dibaca. Mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran secara tertulis. Mengalami disleksia bukan karena keadaan mata dan telinga yang tidak baik atau karena disfungsi otak. Kesulitan disleksia dalam mengenai bentuk huruf dan mengucapkan bunyi huruf. Mengalami kesulitan dalam menggabungkan bunyi huruf menjadi kata-kata yang berarti. Misalnya SO, SO, TO, TO, SOTO. Nah, dia itu susah. Misalnya ada tulisan SO, TO. Mereka kesusahan dalam membacanya atau mengejanya, telat. Sangat lambat dalam membaca karena kesulitan dalam mengenal huruf, mengingat bunyi, dan menggabungkan bunyi huruf menjadi kata yang berarti. Berbagai teori riset oleh Morton dan Fried tahun 1995 dalam Erskine tahun 2005 kemudian dimaksudkan atau diterjemahkan kembali oleh Mulyadi tahun 2010. Ada halaman 169 sampai 171 yang menjelaskan beberapa penyebab disleksia. Apa saja penyebab disleksia? Yang pertama, penyebab biologis. Di antara yang termasuk dalam kesulitan membaca yang disebabkan oleh faktor biologis yaitu riwayat keluarga yang pernah mengalami disleksia, kehamilan yang bermasalah, serta masalah kesehatan yang cukup relevan. Atau biasanya soal gizi ya, gizi. Anak-anak yang kekurangan omega 3 biasanya cara kerja otaknya berkurang. Yang kedua, kognitif atau faktor kognitif yang dijadikan sebagai penyebab disleksia. Di antaranya yaitu pada artikulasi bahasa dan kurangnya kesabaran
fonologi pada individu yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, perilaku. Faktor perilaku yang dapat dijadikan sebagai faktor penyebab disleksia yaitu masalah dalam hubungan sosial, stres yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar serta gangguan motorik. Kalau misalnya anak yang pendiam kan jadi susah berkomunikasi. Kalau misalnya dia susah belajar dalam kelas, dia biasanya guru menganjurkan untuk belajar kelompok dengan temannya. Nah, si anak ini tuh susah bicara atau bisa disebut nggak enakan. Nah, anak tersebut yang tidak enakan akan merasa tidak enak jika membebani temannya untuk menjelaskan suatu materi kepada dirinya. Metode pembelajaran bagi disleksia menurut Mulyono Abdurrahman tahun 2012, halaman 174 sampai 176. Ada beberapa metode pengajaran membaca bagi anak berkesulitan belajar, yaitu metode yang pertama, Vernal, Gillingham, dan analisis Glass. Apa saja dari ketiga unsur tersebut? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Vernal telah mengembangkan suatu metode pengajaran membaca multisensoris yang sering dikenal pula dengan metode VAKT, yang memiliki kepanjangan Visual, Auditory, Kinesthetic, and Tactile. Metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak, dan tiap kata diajarkan secara urut dan utuh. Metode ini memiliki 4 tahapan. Tahapan pertama, guru menulis kata yang hendak dipelajari di atas kertas dengan krayon. Misalnya kita akan belajar menulis. Nah, guru akan menulis kata menulis atau membaca. Nah, di atas kertas dengan menggunakan krayon yang menarik bagi para siswa untuk menarik minatnya untuk belajar. Tahap kedua, anak tidak terlalu lama diminta menelusuri tulisan-tulisan dengan jari, tetapi mempelajari tulisan guru dengan melihat guru menulis sambil mengucapkan. Misalnya guru menulis kata tulis, nah guru menulis huruf T, U itu sambil bicara. T, U, tu, L, I, li, S, lis, tulis. Nah, nanti anak-anak akan memperhatikan sambil menirukan berikutnya. Tahap ketiga, dengan melihat tulisan yang ditulis di papan tulis atau tulisan yang dicetak dan menggunakan kata tersebut sebelum menulis. Kita membaca terlebih dahulu. Setelah guru menuliskan, guru meminta anak-anak untuk menirukan atau membaca tulisan yang sudah ditulis di papan tulis maupun yang sudah ada di kertas. Tahap keempat, anak mampu mengingat kata-kata yang dicetak atau bagian-bagian dari kata yang telah dipelajari. Kemudian metode Gillingham. Metode Gillingham merupakan pendekatan terstruktur taraf tinggi yang memerlukan 5 jam pelajaran selama 2 tahun. Aktivitas pertama diarahkan pada belajar berbagai bunyi huruf dan perpaduan huruf-huruf tersebut, atau biasa disebut dengan huruf vokal dan huruf konsonan ya teman-teman. Anak menggunakan teknik menjiplak untuk mempelajari berbagai huruf, bunyi-bunyi huruf tunggal, dan huruf-huruf berkelompok. Metode analisis Glass. Metode analisis Glass merupakan suatu metode pengajaran melalui pemecahan sandi kelompok huruf. Dalam kata metode ini bertolak dari asumsi yang mendasari membaca sebagai pemecahan sandi atau kode tulisan. Ada 2 asumsi yang mendasari metode ini. Pertama, proses pemecahan sandi atau decoding dan membaca atau reading merupakan kegiatan yang berbeda. Pemecahan sandi didefinisikan sebagai ketentuan bunyi yang berhubungan dengan suatu kata tertulis secara tepat. Maksudnya begini, kalau misalnya huruf kita tahu tulisan METODE itu dibaca metode. Nah, anak itu mengkodekan
itu huruf apa, itu huruf M, itu huruf E, itu huruf T, itu huruf O, huruf D, E. Nah, dibaca metode secara perlahan-lahan. Melalui metode analisis Glass, anak dibimbing untuk mengenal kelompok-kelompok huruf sambil melihat kata secara keseluruhan. Metode ini menekankan pada latihan auditoris dan visual yang terpusat pada kata yang sedang dipelajari. Materi yang diperlukan untuk mengajar mengenai kelompok-kelompok huruf dapat dibuat oleh guru secara esensial. Kelompok huruf dapat dibuat pada kartu berukuran 3 x 15 cm. Metode Heck dan Kirk. Metode ini dikembangkan oleh Heck dan Kirk pada tahun 1972. Menurut Lovett, tahun 1989, metode ini diutamakan untuk meneliti kemampuan auditori siswa dengan jalan memadukan bunyi huruf. Menuliskan perpaduan bunyi huruf menjadi kata lalu menyebutkan kata tersebut. Langkah selanjutnya adalah menunjukkan kata pada siswa dan menyuruh siswa menyebutkan bunyi huruf yang ada dalam kata tersebut. Selanjutnya, siswa diminta untuk menuliskan kata tersebut di atas kertas atau di buku mereka masing-masing. Terima kasih, sekian penjelasan dari artikel saya mengenai strategi pembelajaran bagi siswa disleksia atau yang mempunyai kesulitan dalam membaca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.